Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pandemi cepat berlalu. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Materi hari ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran, setelah anak-anakku nanti mempelajari atau belajar bersama-sama tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan pengertian konsep ruang dan pengertian interaksi antar ruang. Nah, anakku, sekarang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anakku, sekarang pengertian tentang interaksi antar ruang. Menurut Bintaro, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, dan interaksi tidak langsung itu terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita dan melihat tayangan di televisi. Interaksi keruangan itu mempunyai 3 pola. Pola yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Sehingga antara wilayah A dan wilayah B itu saling membutuhkan. Pola yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Seperti contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah.
Pola interaksi keruangan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Terima kasih untuk anak-anakku. Pertemuan yang akan datang, kalian belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian nanti buka form tugas. Kerjakan tugas tersebut, bisa langsung di konten, ditulis ketik langsung, bisa difoto terlebih dahulu hasilnya, kemudian foto tersebut kalian ubah dulu menjadi PDF. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.